Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah berikan bermacam-macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini akan meneruskan kajian kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dosa besar yang keempat, yaitu tarkus shalah, meninggalkan salat. Yang sub pembahasannya di sini akan membahas tentang hukumnya wajib berjamaah pada siapapun, sampai orang buta pun selama dia mendengarkan azan wajib berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi sahihi Muslimin, dan dalam kitab Sahih Imam Muslim, anna rajulan, sungguhnya seorang laki-laki, a'ma yang buta, ata datang siapa orang yang buta, an-nabiyah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalah, lalu berkata siapa rajulun a'ma, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa, tidak ada li itu bagiku, qaidun, siapa orang yang menuntun, yakudu yang menuntun, siapa qaid ni kepadaku, ilal masjid, pada masjid. Wasa'alah, dan minta siapa rajulun a'ma an-nabiyah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayurahisah, supaya diberikan kemurahan, diberikan dispensasi lahu bagi rajulun a'ma, ayu solia, yaitu salat siapa rajulun a'ma, siapa orang yang buta, fi baitihi, di rumahnya. Farahasah, maka lalu berikan kemudahan, diberikan keistimewaan siapa Nabi lahu kepada rajulun a'ma untuk melaksanakan salat di rumahnya. Falamma wala, setelah balik siapa rajul a'ma, da'a, manggil siapa nabihu kepada rajul, faqala, lalu Nabi bertanya, hal tasma'u, apa kamu mendengar, an-nida'ah, pada azan, bisolati, dengan panggilan salat. Qala, menjawab siapa orang yang buta, na'am, iya wahai Rasulullah. Faqala, fa'ajib, maka wajib engkau untuk memenuhi panggilan salat. Di sini dalam Sahih riwayat Imam Muslim, wa fi Sahih Muslimin, dalam hadis riwayat Imam Muslim, anna rajulan a'ma atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang buta, mohon maaf ini kalau bahasanya kasar, datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan orang biasa-biasa, tapi Allah memberikan keterbatasan penglihatan, tidak bisa melihat. Lalu setelah itu, setelah bertemu dengan Rasulullah, dia berkata, faqala, ya Rasulullah, laisa li qaidin yaquduni ilal masjid. Wasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyurahhis lahu ayusalli fi baitihi, farahhas lahu. Dia berkata, wahai Rasulullah, aku tidak memiliki orang yang dapat menuntun aku ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi orang yang buta ini tidak punya saudara laki-laki, atau tidak punya anak, tidak punya keponakan, atau tidak punya teman yang dapat menuntun ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat
berjamaah. Itu laporannya pada Nabi. Setelah itu, setelah menyampaikan begitu, lalu minta seorang laki-laki yang buta itu, wahai Rasulullah, berikanlah untuk aku kemurahan, untuk mendapatkan keistimewaan, untuk mendapatkan perlakuan khusus, untuk diperbolehkan tidak melaksanakan sholat berjamaah, akan tetapi berikan aku kemudahan atau diberikan khusus untuk bisa melaksanakan sholat di rumah. Kata sahabat tadi yang buta. Lalu apa yang terjadi? Maka Rasulullah itu memperbolehkannya untuk melaksanakan sholat di rumahnya dan tidak berjamaah bersama Rasulullah untuk melaksanakan sholat di masjid. Lalu apa katanya? Falamma walla da'ahu faqala hal tasma'u nida'a bis-shalah? Qala na'am. Qala fa'ajib. Ketika seorang yang laki-laki yang buta itu balik mau pulang, ternyata Rasulullah manggil kembali. Setelah manggil kembali apa? Apakah kamu mendengarkan suara azan? Jadi Rasulullah bertanya kepada tadi sahabat yang tidak bisa melihat itu. Apa kamu melihat azan? Apa kamu mendengar azan? Apa kata sahabat tadi? Iya wahai Rasulullah, saya mendengarkan azan yang dikumandangkan dari masjid. Apa Rasulullah? Kamu wajib memenuhi panggilan azan untuk pelaksanaan sholat. Artinya hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang ini wajib melaksanakan sholat berjamaah bagi orang yang tempat tinggalnya itu mendengarkan suara azan, yang kalau dia azannya di atas menara, kemudian tanpa speaker mendengarkan suara azan. Jadi pemain di sini ada menaranya tinggi ya, lalu ada orang azan yang suaranya misalnya kayak suaranya Khairul, suaranya Adikara, suaranya Khawfur, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya nyampe rumahnya, artinya rumahnya dari masjid itu kedengaran suara azan tanpa speaker. Maka dia hukumnya wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sampai orang yang buta pun, yang tidak ada yang nuntun, ketika tempat tinggalnya itu berdekatan dari masjid dan mendengarkan suara azan dari masjid, maka hukumnya wajib datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Dari mana ini tahunya? Karena hadis menerangkan kepada kita ada seorang yang buta datang pada Nabi Muhammad SAW, lalu dia melaporkan bahwa dirinya tidak bisa ke masjid karena tidak ada yang dapat menuntun ke masjid. Lalu dia minta izin untuk sholat di rumahnya dan Rasulullah memberi izin untuk sholat di rumahnya. Tapi ketika dia itu mau pulang, lalu Rasulullah memanggil kembali. Rasulullah bertanya, apakah kamu itu mendengar suara azan? Jawabnya sahabat tadi, ya mendengar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah apa? Kamu wajib untuk memenuhi panggilan azan itu untuk melaksanakan sholat jamaah. Apalagi yang sehat, yang diberikan keterbatasan Allah, buta, tidak ada yang nuntun aja wajib. Apalagi yang seger-seger kayak ini, kayak Khairul, kayak Izul, siapa lagi, kayak Adikara, kayak Musleh, kayak Faisal, waduh semuanya lah, kan sehat-sehat semua, alhamdulillah. Maka lebih wajib lagi. Warawahu dan meriwayatkanhu pada hadis siapa Abu Dawud, siapa Imam Abu Dawud, an Amr ibn Maktumin, dari Amr ibn Maktum, anahu sungguhnya Ibnu Maktum ata datang an-nabiyah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Faqala, maka berkata siapa Ibnu Maktum, ya Rasulullah, sungguhnya ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal Madinata, sungguhnya Madinah, kasiratul hawami, banyak binatang yang menjelata, wasibai, dan binatang buas, wa anah, dan adapun saya dharirul basari, yaitu tidak dapat melihat. Sasyi'ud dari, jauh rumahnya, ai ba'idud dari, artinya jauh rumahnya. Wali, dan bagiku, qaidun, itu orang yang menuntun. Yulaimuni, yang dapat menuntunku. Fahal, apakah boleh li bagiku rukhsatun, itu rukhsah, an usalliyah, itu salat aku, fi baiti, di rumahku. Faqalah, maka bertanya siapa Nabi, hal tasma'u, apakah mendengar kamu an-nidaah, pada azan, panggilan salat? Qala, jawab siapa Amr ibnu Maktum, na'am, ya wahai Rasulullah. Qala, maka menjawab siapa Nabi, fa'ajib, maka hendaknya kamu memenuhi panggilan azan untuk salat berjamaah. Fa ini, mongko sungguhnya aku, la aji, tidak mendapatkan aku laka kepadamu, rukhsatan, kepada keistimewaan atau dispensasi. Disebutkan warau Abu Dawud an Ibnu Amrin an Amr ibn Maktumin annahu atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan dari Abu Dawud, diceritakan bahwa Amr ibnu Ummi Maktum, yang terkenal namanya Ibnu Ummi Maktum, ini adalah sahabat Nabi, sahabiyun jalil, ulama atau sahabat yang besar, sahabat yang hebat, tapi oleh Allah diberikan keterbatasan penglihatan, tidak bisa melihat. Dari mana tahunya kita dia hebat? Yang pertama, ketika perang Tabuk, Rasulullah kan keluar dari Madinah. Yang disuruh mengganti atau suruh menjaga Madinah itu sahabat namanya Ibnu Ummi Maktum. Coba bayangkan. Oleh Allah diberikan kekuatan tidak bisa melihat, tapi dia hebat. Rasulullah menyerahkan Madinah untuk dijaga selama Rasulullah itu ada di dalam pepergian perang menuju Tabuk. Hebat enggak kira-kira? Hebat. Dan juga sahabat ini asbabun nuzulnya turunnya ayat abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Nah, sahabat Ibnu Ummi Maktum ini yang nama lengkapnya Amr Ibnu Ummi Maktum ini datang pada Nabi. Lalu apa setelah datang? Faqala ya Rasulullah, innal madinata kasiratul hawami wassibai wa ana dharirul basari sasi'ul dari wali qaidun yulaimuni fahalih rasulun an usalliya fi baiti. Wahai Rasulullah, di Madinah ini banyak binatang yang menjelata dan berbisa lagi. Bisa ada ular, bisa ada kadal. Ya, yang jelata itu ada kadal, ada musang mungkin dan sebagainya. Yang berbisa itu ada harimau, ya ada ular. Itu Ibnu Maktum itu bercerita pada Rasulullah. Dan saya ini orang yang buta. Mohon maaf kalau redaksinya salah. Dharirul basar, orang yang tidak dapat bisa melihat. Sedangkan rumahku ini jauh. Jadi dari rumah Ibnu Ummi Maktum ke Masjid Nabawi itu rumahnya jauh. Di tengah jalan
banyak binatang jelata. Di tengah jalan juga ada banyak binatang yang berbisa. Tetapi apa katanya? Tapi ada orang yang dapat menuntunku untuk datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Apa yang terjadi? Lalu Rasulullah bertanya, "Fahal tasma'un nida'a?" Apakah kamu itu dapat mendengar panggilan azan untuk melaksanakan sholat? Apa jawabannya sahabat Ibnu Maktum? Naam, iya wahai Rasulullah. Saya dapat mendengarkan suara azan panggilan sholat. Apa jawab Rasulullah? Fa'ajib fa inni la ajidu laka rukhsatan. Kamu wajib memenuhi panggilan azan sholat untuk melaksanakan sholat berjamaah, karena saya tidak mendapatkan untuk mutu rukhsah, kemudahan, dispensasi atau keistimewaan untuk dapat melaksanakan sholat di rumahnya. Coba ini bayangkan, sahabat Ibnu Maktum, sahabiyun jalil, datang pada Rasulullah. Dia rumahnya jauh. Di jalan banyak binatang-binatang yang membahayakan. Banyak binatang yang menjelata. Tidak berhenti di situ. Banyak binatang yang buas. Coba. Minta izin pada Rasulullah itu nggak diberi izin untuk meninggalkan sholat berjamaah karena masih ada yang mau menuntut. Coba bayangkan bagaimana yang tempat tinggalnya dekat pondok ini samping ini nggak berjamaah, berdosa nggak kira-kira? Ya Rul, Harul berdiri Harul. Coba bayangkan, rumahnya jauh, Rul. Di jalan banyak binatang berbisa. Dan diberi keterbatasan dia itu tidak bisa melihat. Tapi sedikit kemudahan ada yang dapat menuntun. Itu tidak boleh melaksanakan sholat berjamaah. Wajib dia berjamaah. Rasulullah tidak memberikan keistimewaan kepada sahabat Ibnu Ummi Maktum. Nah, apalagi rumahnya dekat. Dan tidak ada binatang yang membahayakan. Dan orangnya dapat melihat. Berarti apa hukumnya itu? Berarti menunjukkan sholat berjamaah itu hukumnya wajib dalam mazhab Hambali. Sudah saya jelaskan kemarin, menurut mazhab Hambali bahwa sholat jamaah hukumnya fardu ain, maka setiap individu hukumnya wajib sholat berjamaah bagi penduduk yang tempat tinggalnya itu berdekatan dari masjid yang dapat mendengarkan azan untuk panggilan pelaksanaan sholat berjamaah. Nah, tapi menurut mazhab Syafi'i hukumnya fardu kifayah. Kalau ada yang sudah melaksanakan berjamaah, maka sudah gugur dosa satu kampung itu. Tetapi yang mendapat pahala hanya orang yang berjamaah. Artinya pahala jamaah maksud saya mendapat lipatan sebanyak 27 derajat dibandingkan sendiri-sendiri. Seperti yang digambarkan kemarin. Kalau dia sholat sendirian sehari semalam hanya dapat 17. Tapi kalau berjamaah berarti 17 kali 27 sama dengan 459. Fahadha, adapun ini rajulun adalah laki-laki dharirul basari yang tidak dapat melihat atau buta. Syaka mengadu kepada Nabi siapa rajulun dharir. Ma yajidu pada suatu yajidu yang mendapatkan siapa laki-laki minal masyaqqati dari kesulitan fi aisihi di dalam fi maji'ihi di dalam datangnya seorang laki-laki ilal masjid pada masjid. Walaisa lahu qaidun dan tidak ada itu lahu bagi seorang laki-laki qaidun yang nuntun yaquduh yang nuntun siapa qaid ilal masjid pada masjid. Wa ma'ahada dan serta ini
la yurahisu, tidak memberikan kesemewaan, tidak memberikan dispensasi siapa Nabi lahu pada rajul an-nabi siapa Nabi Muhammad fi sholatih, dalam solat, fi baitihi, di rumahnya. Fa kaifa biman, dengan orang yakun, ada siapa orang sahihul basari, sehat penglihatannya, saliman, sehat, la udhrah, tidak ada udhur lahu bagi orang. Walihada, oleh karena itu lama sudah setelah ditanya siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an rajulin, dari laki-laki, yasumu, yang puasa siapa laki-laki, an-nahara, pada siang, wa yaqumu, dan ibadah siapa orang al-lail, pada malam hari, wala yusalli, dan tidak salat siapa orang, fi jama'atin, dalam jamaah, wala yajma'u, dan tidak salat Jumat. Faqala, maka berkata siapa sahabat Ibnu Abu Abbas, in mata, apabila mati siapa rajul ala hada, dalam kondisi kayak ini, fahuwa, maka rajul finarih, dalam neraka. Hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Kata Imam Az-Zahabi, hadis yang menerangkan tentang ini orang buta datang kepada Nabi untuk minta izin untuk tidak berjamaah dan minta izin melaksanakan salat di rumahnya, itu coba, ini adalah orang yang buta mengadu pada Nabi, dia mempunyai kesulitan untuk datang ke masjid karena tidak ada yang dapat menuntun ke masjid. Tapi Rasulullah tidak memberikan kemudahan, tidak memberikan izin pada dia untuk sholat di rumahnya. Coba, orang yang buta saja, yang tidak ada yang bisa nuntun ke masjid, minta izin untuk sholat di rumahnya, nggak diberi izin. Apa katanya? Wa kaifa biman yakunu sahihul basari salimun la udra lahu. Lalu bagaimana hukumnya bagi orang yang penglihatannya sempurna, badannya sehat, dan di jalan tidak ada yang mengganggunya, membahayakan? Kira-kira bagaimana hukumnya? Hukumnya wajib. Bagaimana kira-kira hukumnya? Berarti tidak diberikan kesempatan untuk dia untuk meninggalkan sholat berjamaah. Walihada lamma su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'an rajulin yasumun nahara wa yaqumul laila wa la yusalli fi jama'atin wa la yajma'u, faqala in mata ala hadza fa huwa finnar. Oleh karena itu, ketika Ibnu Abbas ditanyakan, ada seorang itu yang rajin puasa pada siang hari, puasa di Nabi Daud, dan ditambah lagi dia suka qiyamul lail, sulat qabliyah dia dilakukan, sulat tahajud laksanakan, hajat laksanakan, duha laksanakan. Akan tetapi sayangnya kalau sholat dia tidak berjamaah dan sering tidak sholat Jumat. Apa kata Ibn Abbas? Jawabannya, kalau orang itu dia mati dalam kondisi perilaku itu, sholat wajib tapi nggak berjamaah, sholat sunat dan macam-macam, bulan puasa yang wajib ditambah dengan sunat, tapi kalau dia mati masuk neraka. Kenapa? Karena nggak sholat berjamaah. Maka hadis ini menggambarkan kepada kita wajibnya kita sholat berjamaah. Jadi kesimpulannya begini, menurut Imam Az-Zahabi, sholat jamaah itu hukumnya wajib. Apa alasannya? Berdasarkan dua hadis. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud. Kenapa dalam hadis ini orang yang buta saja, yang tidak ada yang menuntun, tapi dia mendengarkan kumandangan suara adzan, wajib berjamaah. Orang yang buta saja, yang rumahnya jauh, di jalan banyak binatang-binatang buas yang membahayakan, itu masih diwajibkan sholat berjamaah. Maka berarti itu namanya qiyas aulawi. Orang yang tidak punya masalah dengan penglihatan, tidak punya masalah dengan kesehatan,
tidak ada masalah dengan situasi yang membahayakan itu, berarti hukumnya lebih wajib lagi. Tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat di rumahnya tidak berjamaah. Itu menurut Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair, di pembahasan tentang dosa yang keempat, tentang dosa besar yang keempat, tarkus sholat, halaman 29. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pagi ini sebagai kepada kita semua. Semoga kita semua oleh Allah diberikan kemudahan melaksanakan sholat dan melaksanakannya dengan berjamaah, dan di jamaahnya di masjid, dan diniatin semata-mata mengharapkan ridha dari Allah. Inilah kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.